Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus memenuhi kita, juga mengiringi kita untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman ini seringkali kita mendengarnya. Firman ini seringkali kita ini di dalam ibadah ataupun di dalam kita ini berjemaat, seringkali kita mendengar, tetapi untuk melakukan ada tantangan tersendiri. Untuk melakukan ada energi memang yang harus terarah, terfokus ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, judul yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pagi hari ini adalah kasih adalah dasar, ya. Kasih adalah dasar dari pemuridan itu sendiri, ya, Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan ini karena seringkali banyak sekali kita pemuridan karena adanya target-target, karena adanya mungkin pengen kita ini programnya itu, ya, saudara-saudara, tetapi ada sisi lain. Rupanya kasih adalah dasar pemuridan ini benar-benar menjadi sebuah tindakan yang harus direalisasikan, ya, saudara-saudara, direalisasikan. Nah, kenapa? Karena banyak kita, saudara-saudaraku, sebenarnya untuk mengasihi itu kita punya keterbatasan, gitu. Kita punya keterbatasan. Karena kasih itu sendiri, saudara-saudara, adalah sesuatu yang harus dikerjakan, bukan diteorikan, bukan juga diucapkan saja, tetapi kasih itu sendiri harus didemonstrasikan, dikerjakan, ya, saudara-saudara, sehingga ini harus menjadi sebuah dasar dari pemuridan kita, ya. Mari kita lihat satu persatu ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, dan belahan-belahannya. Saudara-saudara, ya, Matius 27 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya ini adalah ayat, saudara-saudaraku, yang menjadi hukum utama, ya, hukum utama. Bahkan diberi keterangan di ayat sesudahnya itu tidak ada hukum yang lain yang bisa melampaui ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi hukum utama gitu, dan hukum kedua, saudara-saudara, ya. Jadi hanya dari dua hukum ini semua hukum dikerjakan, semua hukum tertera, saudara, semua hukum dinyatakan. Jadi hukumnya itu cuma dua, yaitu, saudara-saudara, dibilang sama Tuhan Yesus, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, katanya. Ya, saudara-saudara. Nah, hukum ini, saudara-saudara, firman ini tadi saya katakan menjadi batu lompatan dari hukum-hukum yang lain, dari pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, saudara-saudara, waktu saya merenungkan, ya benar juga, ya, saudara, ini dalam sekali. Dan itu kalau kita yang mengerti tentang kasih itu sendiri, ya, tidak mudah, gitu, saudara-saudara. Dan kita ingin sepertinya mengasihi lebih banyak orang, tetapi kemampuan kita tidak seperti itu, saudara-saudara, ya. Nah, oleh karena itu kasih ini, saudaraku, menjadi sebuah landasan. Apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita, saudara, ya? Apakah kita ini mencintai sungguh-sungguh? Nah, mari kita lihat
satu persatu firman Tuhan ini, ya. Arah kasih itu sendiri dibagi 3 kalau ayat tadi mengatakan, ya, supaya kita lebih mudah mengerjakannya, maka dibagi 3, ya saudara-saudara. Yang pertama adalah mengasihi ke atas, mengasihi Tuhan Allah kita, ya saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara-saudaraku. Jadi arahnya kepada Tuhan yang utama ini, saudara, yang pertama dan yang utama. Nah, kita bisa cek apakah kita mengasihi Tuhan dalam hal kita melayani, ya. Hati kita murni kepada Tuhan, gitu. Atau karena kita ini pendeta, penatua, pengurus, gitu. Tapi apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gitu ya, saudara-saudara ya. Kemudian saudara, yang kedua adalah mengasihi ke dalam, ya. Dikatakan kasih itu harus sama seperti dirimu sendiri, sama seperti kamu mengasihi diri sendiri, gitu ya. Kita ini kan segala sesuatu fokusnya kita, gitu ya. Berkat ya kita tidak mungkiri, saudaraku, kadangkala Tuhan berkatilah kita, Tuhan berkatilah kita, sampai ada yang membawa renungan, kok doa kok isinya cuman kita, mbok ya kamu gitu ya, saudara ya. Nah, ini saudara-saudara, karena memang sudah terbiasa kita mengasihi diri kita, ya. Kita mengasihi diri kita, ya saudara ya. Jadi saudara-saudara, ini menjadi ukuran yang ketiga, ya. Sudah nanti saya sampaikan ukurannya juga. Yang ketiga, mengasihi keluar atau mengasihi sesama, ya. Firman Tuhan mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara-saudara, kita diminta untuk mengasihi manusia, ya. Yang pertama mengasihi Tuhan Allah kita, yang kedua mengasihi diri kita sebagai ukuran tadi, yang ketiga mengasihi sesama kita. Tidak peduli itu, saudaraku, ditulis di situ Kristen atau agama apapun atau golongan apapun atau suku apapun, saudara-saudara, Alkitab yang jelas hukum pertama dan hukum kedua, saudaraku, yang poin ketiga adalah mengasihi sesama manusia, ya, mengasihi sesama manusia. Nah, saudara-saudara, lalu kita harus belajar, saudaraku, ukuran-ukuran. Di dalamnya ada ukuran mengenai kita harus mengasihi, ya saudara, ukuran yang harus diberikan, ya saudara-saudara ya. Nah, kalau mengasihi Tuhan Allah kita, ukuran yang harus diberikan adalah, yaitu, saudaraku, di situ dikatakan hati, jiwa, dan akal budi. Saudaraku, hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita. Apakah akal budi kita ini mengasihi Tuhan? Apakah jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita, apakah itu mengasihi Tuhan? Saudara-saudara ya. Kemudian yang kedua dikatakan, saudara-saudara, ukuran kita mengasihi adalah, kalau mengasihi diri sendiri, ya, saudara-saudaraku, ukuran yang diberikan adalah seberapa besar kita menerima berkat-berkat pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi kalau Anda tidak punya, maka Anda tidak bisa mengasihi. Tetapi karena Anda punya, Anda mengasihi. Anda punya keselamatan, Anda bisa memberikan keselamatan. Anda punya pemulihan, beberapa keluarga dipulihkan, Anda bisa memberikan pemulihan. Jadi ini menjadi ukuran. Anda punya firman, Anda bisa memberitakan firman, memberikan firman. Ya, Anda punya satu perubahan hidup, Anda juga bisa memberikan perubahan hidup. Saudara-saudara, ya, ini berhubungan dengan nomor 3. Saudara-saudaraku, jadi apa yang kita terima, itu yang kita punya. Saudara-saudaraku,
Anda tidak akan bisa memberi sesuatu yang Anda tidak punya. Dan Tuhan memberikan kepada Anda. Bahkan saudaraku, satu artikel yang saya baca, kalau Anda tidak punya, maka Anda tidak bisa memberi. Apa yang Anda punya adalah dari Tuhan. Katanya gitu, saudara-saudara, artikel itu ngomong gitu. Jadi saudara-saudaraku, kalau itu usaha Anda akan hitung-hitungan. Tapi kalau Anda menerima secara cuma-cuma, Anda akan memberikan secara cuma-cuma. Itu katanya berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara mengasihi jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus menanya kepada Petrus, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Gitu. Ya mengasihi Tuhan, gitu ya. Aku pilih ya terhadap kamu. Sampai itu dikatakan, saudaraku, 3 kali oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan satu ukuran. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah jiwa-jiwa itu. Gembalakanlah. Saudara-saudara, poin ketiga ini, mengasihi sesama kita, berarti menerapkan poin 1 dan poin 2. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi diri kita bukan berarti ego. Itu menjadi sebuah ukuran poin 2 itu. Untuk kita mengasihi sesama kita. Sangat sulit kita mungkin, saya tidak akan mampu untuk mengasihi saudara-saudara 50 orang. Tetapi saya bisa mengasihi 2 orang, 3 orang, itu lebih mudah. Bapak Ibu Saudara, sebab 2 orang, 3 orang, saya masih bisa mengatur duit saya masih bisa mengatur waktu saya masih bisa mengatur saudara-saudara mungkin apa yang saya punya, sebab kasih tidak bisa diteorikan, kasih harus didemonstrasikan, kasih harus dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi Tuhan Allah kita, mari kita lihat diri kita sendiri, saudaraku, dan itu menjadi sebuah ukuran untuk kita mengasihi sesama. Dan mari kita mengasihi yang terukur, 2-3 orang mungkin, tapi itu benar-benar kita kasihi dan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.